Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video untuk presentasi progres keempat aplikasi with CRUD. Nah, di sini ada beberapa kriteria atau poin. Di sini ada struktur file. Di sini struktur file kita menggunakan project. Terus backend-nya kita gunakan framework. Untuk frontend kita menggunakan framework juga. Nah, untuk HTTP request-nya, di sini kita menggunakan get, post, sama delete, dan ada beberapa lagi. Nah, untuk session dan cookie-nya, kita hanya menggunakan session saja. Nah, untuk from-nya di sini kita menggunakan beberapa input. Di sini menggunakan lebih dari 3 input, karena nanti Nah, di sini kita menggunakan ORM untuk ke semua proses database untuk dipanggil di webnya. Nah, di sini kita menggunakan Authentica, dan di sini kita juga menggunakan hak akses untuk pack tertentu. Nah, dan di sini kita menggunakan untuk CRUD ini, di sini kita menggunakan to read data, detail data, from validation data, terus ada create data, update data, dan delete data. Nah, kita sebelum itu, kita ke exam control panel, kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Nah, setelah itu, di sini saya sudah membuat database-nya. Yaitu di sini ada database mahasiswa. Nah, di sini mahasiswanya itu sini ada Anako Maria Baskara, yaitu saya sendiri. Nah, di sini, dan di sini juga ada beberapa yang lain seperti ada dosen. Nah, di sini ada dosen. Oke. Nah, di sini kita di sini sebelum kita masuk, misalnya saya belum punya akun, jadi kita harus register terlebih dahulu. Nah, di register, di sini saya menggunakan nama saya Ana, Ria, terus emailnya, terus kata sandinya. Habis itu kita register. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman webnya. Nah, di sini kita lihat lagi di user. Nah, di user ini udah masuk dia, yaitu ID-nya 1, Ana, Ria. Di sini ada kesalahan, ini satunya A, Ana, Ria. Terus emailnya, email saya, dan sini ada password dan remember tokennya. Nah, di sini terus di sini juga ada tabel dosen, mahasiswa, dan about. Nah, about-nya ada seperti ini, dan di sini kita juga menggunakan input, yaitu di sini ada untuk name, email, dan pesannya itu nanti bisa kita kirim. Nah, untuk ini adalah link untuk channel YouTube. Oke, kita coba aja klik. Nah, ini. Nah, habis itu kita balik lagi ke halaman utama ini. Nah, di sini ada yaitu dosen. Nah, di dosen ini, nah di sini kan katanya error. Nah, sedangkan di sini kan dia bilang errornya di sintaks yang 104. Nah, di 104 ini adalah penutupnya dari HTML. Nah, di sini nggak bisa kita rubah. Misalnya udah kita hapus pun, dia bakalan tetap salah karena nggak tahu kenapa dia tidak bisa masuk. Terus seharusnya di tampilan ini ada beberapa, di tampilan dosen ini ada beberapa tampilan, yaitu nah yang di dosen ini, oke kita lihat di codingan. Sebenarnya di codingannya ini tidak ada yang bermasalah. Terus dosen, model dosen. Terus
Di sini di model dosen, cara kita manggil dari database-nya ke halaman webnya tadi itu adalah dengan ini. Kita menggunakan metode itu di sini, terus di sini menggunakan public function all data kita untuk mengambil semua datanya. Terus di sini kita hubungkan dengan return db. Nah, jangan lupa di sini juga kita kasih biar bisa datanya itu dipanggil. Nah, di sini kita menggunakan get. Nah, di sini saya juga menggunakan di sini ada untuk memanggilnya. Nah, untuk halaman utamanya dosen itu, di sini saya menggunakan that, untuk detail dosen get, untuk penambahan data dosen get, dan untuk insert itu saya menggunakan post, dan untuk edit menggunakan get, update post, dan delete itu menggunakan get. Nah, di sini saya juga menggunakan controller. Nah, di sini juga ada controller dosennya. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita kaitkan di sini dengan di controller dosennya ke bagian codingan dosen-dosennya ini. Nah, di sini ada sejenis halaman utamanya untuk si dosen. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini untuk menampilkan tabel kotaknya, ini untuk isinya, untuk panggilan dari database-nya. Nah, untuk ini juga ada untuk editnya. Nah, ini untuk editnya. Nah, di edit kita hanya membuat ini saja, biar dia bisa dijalankan di webnya. Nah, selanjutnya ada detail dosen. Nah, di sini kita menggunakan formatnya seperti ini. Add dosen. Nah, di add dosen ini kita menggunakan metode post. Nah, itu saja, dan karena di sininya tidak bisa keluar karena sintaks yang di PHP 104 ini adalah yang salah tuh penutupnya itu /html. Apabila /html ini kita hapus, maka dia akan tetap salah. Kita bikin pun di sini dia terjadi keeroran. Nah, seharusnya dia tuh gini tampilannya. Tampilan di halamannya itu. Tapi di situ adalah sini dosen. Dan sini saya tidak menggunakan foto guru, tapi misalnya kayak gini. Terus, nah di sini misalnya kita klik detail yang ini, yang kedua kan, klik detail, terus akan hasil seperti ini. Nah, misalnya kita klik kembali, maka dia akan kembali lagi ke halaman ini. Nah, habis itu misalnya kita mau, di atasnya sini, ada itu adalah penambahan, add guru. Nah, terus di add guru ini ada name, nama guru, mata pelajaran, foto guru, sama gambarnya. Nah, seperti ini tadi yang saya maksud itu adalah add, penambahan. Nah, di sini sudah terjadi penambahan ada 2, dan dibandingkan yang pertama ini ada 2, dan selanjutnya ini ada 2 juga, jadi ada 4. Nah, kalau misalnya kita berhasil menambahkan, misalnya ini udah kita simpan, terus dia berhasil, maka akan keluar sukses data berhasil ditambahkan. Nah, habis itu, misalnya kita mau edit foto, terus fotonya ini udah kita ambil di filenya, terus kita simpan. Nah, setelah kita simpan, nanti akan muncul notifnya sukses, data berhasil diupdate. Nah, yang kita ganti tadi itu adalah foto guru. Nah, jadi sekarang foto gurunya sudah menjadi ini. Nah, selanjutnya itu kita misalnya data ini mau kita hapus, terus kita tekan delete. Nanti ada notif kayak gini. Terus kalau yes, dia bakal kehapus. Kalau no, dia tidak jadi kehapus. Terus kita klik yes. Nah, habis itu sini ada tulisannya sukses
data berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah mahasiswa. Dan di sini mahasiswanya pun tidak bisa dipanggil. Nah, sebelumnya itu karena di sini katanya di halaman PHP 692. Nah, di sini seharusnya di database mahasiswa tadi itu tampilannya seperti ini. Nah, habis itu nanti di bawah sini baru adalah nomor, name, nama mahasiswa, kelas, jurusan, dan action-nya sama seperti yang di dosen tadi kalau kita ingin mengubahnya dan kita ubah. Nah, tapi di sini dia tidak bisa keluar. Nah, isi dari mahasiswanya itu adalah ini, yang ada 4 nama ini tadi, Ana, Nini Nur Habibah, Azra, sama Dea Ropijiasari. Nah, di sini ada NIM, ada ID dan kelasnya, dan ID jurusannya. Nah, oke, selanjutnya coba kita kembali dulu. Upload tadi udah. Nah, selanjutnya kita akan logout. Jadi kita akan keluar dari halamannya ini. Di sini kita logoutnya. Nah, di sini ada keluar. Oke, kita keluar. Nah, jadi hanya sekian presentasi saya tentang progres keempat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.